Di sebuah desa terpencil di pedalaman Kalimantan yang asri pada masa lampau, hiduplah seorang wanita bernama Sekar, nama samaran. Ia dikenal sebagai kembang desa dengan kecantikan yang memukau, kulitnya bersih bercahaya, dan rambutnya hitam legam. Namun, di balik senyumnya yang memikat, Sekar memiliki ketakutan yang luar biasa terhadap satu hal, menjadi tua. Setiap kali ia melihat cermin dan menemukan satu garis halus di wajahnya, hatinya dipenuhi kecemasan. Ia terobsesi untuk mempertahankan masa mudanya selamanya, dan obsesi inilah yang menjadi awal dari petaka yang akan menghantuinya seumur hidup. Rasa takut akan penuaan membuat Sekar putus asa. Ia mulai menolak lamaran para pemuda karena merasa tidak ada yang pantas bersanding dengannya jika ia nanti menjadi keriput. Suatu malam, seorang nenek tua misterius datang ke desa dan berbisik tentang sebuah ilmu kuno yang terlupakan, ilmu Kaoyang. Nenek itu mengatakan bahwa ada cara untuk menipu waktu, namun harganya sangat mahal. Sekar, yang dibutakan oleh ambisi, mengabaikan peringatan tersebut dan nekat pergi ke hutan larangan di tengah malam buta untuk mencari guru ilmu hitam yang dimaksud sang nenek. Di dalam gubuk reot itu, Sekar bertemu dengan sang dukun penganut ilmu hitam. Dukun itu memberikan syarat, Sekar bisa memiliki kecantikan abadi dan kulit yang tak akan pernah keriput, tetapi ia harus memisahkan kepala dari tubuhnya setiap malam untuk mencari sumber kehidupan baru. Sumber itu adalah darah bayi yang baru lahir atau darah wanita yang sedang melahirkan. Tanpa ragu, Sekar menyetujui perjanjian darah itu. Ia diberikan minyak kuyang, minyak sakti, yang harus dioleskan di lehernya setiap kali ia ingin melakukan ritual pelepasan. Malam pertama setelah perjanjian, Sekar mencoba ilmunya. Ia mengoleskan minyak itu ke lehernya sambil merapal mantra kuno. Rasa sakit yang luar biasa menghantamnya seolah-olah lehernya ditebas pedang tak kasat mata. Perlahan tapi pasti, kulit lehernya mulai robek tanpa darah, tulang lehernya bergeser, dan kepalanya mulai terangkat. Namun, bukan hanya kepala, seluruh organ dalamnya, jantung, hati, usus, dan paru-paru ikut tertarik keluar, menggantung di bawah kepalanya. Tubuhnya yang kaku tertinggal di kamar, kosong tanpa isi. Kini ia bukan lagi Sekar, melainkan Kuyang. Ia melayang keluar dari jendela kamarnya, terbang melintasi pepohonan desa. Dari kejauhan, warga desa hanya melihatnya sebagai bola api atau cahaya merah yang melesat cepat di udara. Bagi Kuyang, dunia malam terlihat berbeda. Penciumannya menjadi sangat tajam, terutama terhadap bau amis darah persalinan. Ia terbang dengan organ-organ yang bergelantungan, mencari mangsa pertamanya untuk menyempurnakan ilmu hitamnya agar kulitnya kembali kencang keesokan harinya. Kuyang mendarat di atap sebuah rumah di mana seorang ibu sedang berjuang melahirkan. Ia mengintai dari celah atap atau dinding kayu. Namun, Sekar menyadari bahwa ia tidak bisa sembarangan masuk. Orang-orang desa yang waspada telah memasang penangkal, sapu lidi yang diberdirikan terbalik, gunting, cermin, dan bawang merah di sekitar ibu hamil. Benda-benda tajam dan doa membuat organ dalamnya terasa perih jika mendekat. Ia harus memutar otak, mencari celah, atau menunggu kelengahan keluarga tersebut untuk bisa menghisap darah sisa persalinan. Setelah berhasil mendapatkan darah yang ia butuhkan, Sekar merasakan energinya kembali pulih dan kulitnya terasa semakin kencang. Namun, waktu adalah musuh utamanya. Ia harus kembali ke tubuh aslinya sebelum matahari terbit. Jika cahaya matahari mengenai organ dalamnya saat masih di luar tubuh, ia akan mati terbakar atau tersangkut di pohon selamanya. Dengan perut kenyang dan organ yang berdenyut, ia terbang cepat, menembus kabut pagi, berpacu dengan ayam jantan yang mulai berkokok. Sesampainya di kamar, ia perlahan memasukkan kembali organ-organnya ke dalam rongga tubuh yang kosong.
Dengan rasa sakit yang sama saat melepasnya, kepala itu kembali menyatu dengan leher. Saat pagi tiba, Sekar keluar rumah dengan wajah yang sangat cantik, segar, dan tampak jauh lebih muda dari usianya. Namun, ada satu hal yang tak bisa ia sembunyikan sepenuhnya, bekas guratan merah melingkar di lehernya. Untuk menutupinya, ia selalu mengenakan selendang atau syal di lehernya, yang justru lama-kelamaan menimbulkan kecurigaan warga desa. Tahun berganti tahun, kecantikan Sekar tetap abadi, namun jiwanya tersiksa. Ilmu Kuyang bukanlah ilmu yang bisa dihentikan begitu saja. Ia menjadi budak dari rasa hausnya akan darah. Lebih mengerikan lagi, ilmu ini harus diturunkan, diwariskan, jika ia ingin mati dengan tenang, atau ia akan tersiksa selamanya dalam keadaan hidup segan mati tak mau, saat usianya sudah ratusan tahun. Ia mulai mencari penerus, biasanya wanita muda yang juga tergiur kecantikan atau anggota keluarga perempuannya, menjebak mereka dalam lingkaran setan yang sama. Hingga saat ini, legenda Kuyang masih hidup subur di masyarakat Kalimantan dan sekitarnya. Meskipun zaman telah modern dengan listrik dan teknologi, cerita tentang cahaya merah yang melayang di atas rumah ibu hamil atau suara, keok, ayam yang tidak wajar di malam hari masih dipercaya sebagai pertanda kehadiran Kuyang. Warga modern pun masih menyimpan gunting atau pemotong kuku di bawah bantal bayi mereka. Kuyang bukan lagi sekadar mitos, melainkan simbol ketakutan akan sisi gelap dari hasrat manusia terhadap keabadian yang melawan kodrat Tuhan.